Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saajeng kula tanglepaken kalau rogo itu bisa sakit, roh itu bisa sakit tidak. Kalau rogo bisa sakit, Iya, kalau roh bisa sakit. bisa sakit enggak? Terus yang kedua, jiwa niku napa, roh niku napa. Betul nggih. Cekap semanten. Nuwun. Jiwa dan ruh. Jasad ini bisa sakit, entah sakit udun, entah sakit kutil, langan lebih. Pertanyaannya, ruh ini apakah bisa sakit? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Bisa. Roh itu juga berpenyakit. Lah penyakit roh nyun sewu. Di dalam jagate ati itu ada pohon, Pak. Pohon. Pohon ini macam-macam. Pohon A buahe jenenge hasud. Pohon B buahe iku jenenge riya. Pohon C buahe iku takabur. D sampai terus ada summa. Intine sifat-sifat yang dicela Allah. Itulah penyakitnya hati. Sebab apa? Kok di jagatnya hati itu ada pohon yang berbuah seperti itu? Karena si roh itu gatekno mengikuti bisikan-bisikan nafsu di dalam dada kita. Apa sih bisikan nafsu itu? Inna nafsa la amaratum bisu. Yang dibisikkan nafsu terhadap ruhaniyah itu cuma satu. Apa? Berbuat jahat pada Allah. Bentuk jahatnya melalaikan. Kalau semua apapun itu yang berwenang adalah Allah. Akhirnya apa, Pak? Akhirnya rohaniyah kita itu merasa punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu lah ini. Ini di dunia thariqah lewat dzikir sirri diprotoli buai, Pak. Artinya dikongkon dzikir terus sirri Allah. Allah makin manja urip nah, ini kalau tidak disertakan dididik la ilaha illa anta atau dzikir rasa buai lokro dino iki meni muncul maneh tidak akan habis. Sehingga mohon maaf bertorikoh lewat manapun dan puluhan tahun pun nggak bisa buah dari pohon-pohon itu nggak muncul lagi, nggak bisa. Nah, terus biar nggak muncul bagaimana? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinut tauhid. Ini kita harus masuk di dalam tauhid la ilaha illa anta dan ana, hakikat menuju makrifat harus masuk di situ. Kalau itu sudah jenengan leboni terus sampai melakukan dzikir rasa, maka
bukan memetik buah. Yang iki dijebol. Pohon ini dijebol. Laksana seperti itu. Tatkala pohon itu keakuan diri kita, sudah lepas, sudah dijebol, otomatis nggak akan keluar buah. Ra percaya sampean duwe wit pelem ben taun niku lak nguwoh to ya. Pingin gak nguwoh gampang. Begon pelem niku jabutan sangka dene lemah. Garing-garing dhewe bongkok. Nggak akan muncul buah pelem. Saged diterangin nggih. Sama. Selama kita sudah masuk di dunia la ilaha illa anta, wilayah anta, pasti akan sampai ke ana. Jikalau konjenengan iki mang sudah noto dikirosok, mesti bisa sampai makrifat. Al-salat itu nek dawuh ya tenan. Ana al-haq niki tajem niki. Ana al-haq laisa fi jubati illallah. Ini gara-gara niki al-halat dipenggal. Saya adalah kebenaran. Al-haq, saya adalah Allah. La ilaha illa ana. Di situ ada surat Al-Anbiya ayat 25 nih. Al-Anbiya. Beliau mengatakan ana al-haq. Saya adalah Allah. Al-haq itu dimaknai kebenaran. Kebenaran itu jatuhnya hanya pada Allah. Pada Allah. La fi jubati illallah. Tidak ada di dalam jubahku iki sarung kecuali Allah. Bagi orang yang nggak paham, menuduh al-halat itu ngaku-ngaku sebagai itu, padahal tidak. Nyatakno Allah kebenaran pada secara dohir iki. Cuman baik berhubung orang itu melihat al-halatnya, maka dia menuduh al-halat ngaku-ngaku Tuhan. Padahal jikalau tidak ada Allah di dalam diri al-halat, nggak mungkin. Al-halat bisa ngucap itu. Sing ngucap itu sebetulnya Allah. Cuman gak diterang nongin akhirnya salah paham. Ngoten lho. Pertanyaan apa Rasulullah juga dulu menyatakan iya. Al-Anbiya 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wis, nek gak percaya mbok. Allah dawuh, Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelum kau Muhammad termasuk dirimu. Kecuali harus membawa wahyu intiku iki. Wahyu yang paling inti. Berupa apa? La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Aku bahasanya. Fa'budu. Supaya mereka kau ajak menyembah aku. Allah wa tiga iki marifat. Ya. Nah, penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita itulah Bapak Ibu akhirnya jenengan ketika ngadepi persoalan dunia lebih-lebih perkara nggak enak wujudnya hati panas loro hati panasi hati digawa dhewe nek panasi sengenge disangga wong pilih dia. Itulah penyakitnya hati. Yang kedua, apa perbedaan jiwa dengan roh? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Di situ substansinya adalah irji'i. Irji'i ila rabbiki. Irji'i ila rabbiki. Niki Pak, substansinya. Wahai jiwa yang tenang. Iku panggilan. Boten disebut ruh, derek jiwa dulu. Wahai jiwa yang tenang, mutmainnah, irji'i, kembalilah kau ila rabbiki, terhadap Tuhanmu. Irji'i adalah kata perintah. Mengapa diperintah? Karena jiwa belum kembali kepada Tuhan. Kalau sudah kembali, mengapa harus diperintah? Logikanya seperti itu. Hati irji'i adalah fi'il amar, fi'il kanggo perjalanan memerintahkan, kata perintah. Mengapa sebab diperintah? Karena jiwa belum kembali. Kok disebut jiwa? Kok bukan ruh? Karena posisi ruh itu masih kotor. Akhirnya disebut jiwa. Apa jiwa itu? Terdiri dari 3 huruf. Orang Jawa mengatakan nafsu, nafsan. Nafsu itu jiwa. Artinya ruh yang masih kotor disebut jiwa. Lah iki kok mutmainnah, karena ruh itu sudah jinak. Mutmainnah itu anteng. Mengapa jinak? Mengapa anteng? Karena sampai noto rasa. Berangkat menyang urip. Wahai jiwa yang tenang, damai, kembalilah kau pada Tuhan. Berarti posisi dawuh iku jiwa belum dikatakan ruh. Artinya antara ruh dengan jiwa itu masih dalam satu kesatuan. Contoh, jeruk. Sebelum makan itu ada perintah. Once ono. Berarti bahasa once ono kudu melepaskan antara kulit dengan isi. Oleh karena ruh itu tadi masih terkuasai oleh nafsu jiwa, maka ada perintah irji'i, kembalilah pada Tuhan. Berarti harus dilepas. Kalau sudah dilepas, di situ kan ada radiyatan mardiyah, gitu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tapi ono radiyatan mardiyah. Artinya jenengan iki ngelepasnya itu sudah harus ridho dan ikhlas. Dikatakan ikhlas ridho seperti orang tukang parkir. Diambil mobil mewahnya oleh si pemilik, nggak mungkin tukang parkir niku gadoni banget iki waku nggak mungkin. Mesti monggo. Malah jalannya itu diamankan, nggak gitu toh. Bisalamin aminin aman. Garakno banyak manusia gak tahu dari tukang parkir. Jadi ning atine sik ngaku jiwa. Kalau ini sudah dilepas, berarti dia fadkhuli fi ibadi, masuk dalam golongan ahli syuhud, kekasih Allah, otomatis wadkhuli jannati. Jannati itu berarti bahagia.
hati sampai damai, nikmat. Bayangane wong syariat kan surga omah wis mewah ono gunung, bayangane fisik ke bayangane ini adalah bahagianya Tuhan. Jadi apa perbedaan antara jiwa dengan ruh? Kalau jiwa itu adalah nafsu, kalau ruh adalah fitrah. Roh itu adalah nanti loh sing kula sebut itu. Mesti saja ini ya. Tergantung jenengan memahami ya Allah. Begini, Allah sing bukan jeneng, ya, manifest ganti nama Nur Muhammad. Nur Muhammad manifest ganti nama Ruh. Ruh manifest ganti nama Insan. Insanul kamil, ono jasad, ono roh. Sebetulnya Pak, ini ya ini ya ini ya ini. Mengapa harus ada nama-nama ini? Ini proses di dalam Al-Quran, innalillahi. Sekarang bagaimana proses yang kedua, wa inna ilaihi roji'un? Dikatakan kembali dan bertemu Allah. Hilang. Ngomong apa ini? Ya wis iku. Inilah al-haq, kebenaran yang tidak bisa diganggu, yang tidak bisa terbantahkan dengan ilmu apapun. Urusan dong, bukan urusanku. Sing gawe nedok ya sapa? Ya dah ya. Mun mboten mawon gak usah pusing-pusing. Mbok dipikir nemen-nemen. Kembali pada pertanyaan yang kedua. Berarti jiwa adalah non vaksin yang disebut nafsu. Dan nafsu kembali kemana? Kalau nafsu kembali ke takholi, berarti itulah inna nafsa la'amaratun bisu, jelek. Tapi ilama rohima rabbi, ada nafsu yang dirahmati. Apa? Nafsu diri, ingsun. Diri itu ingsun. Kalau ingsunnya Allah, sudah itu. Itulah yang kumaksud bila suwarin wa alamin walafdin. Tanpa nama, tanpa sifat, tanpa suara. Jadi kita mengatakan ruh dari pandangan mana? Kalau pandangan kacamata syariat, ya makhluk. Kalau pandangan hakikat, itu kita runtut asal muasal mau. Jelas Pak? Oke, ada lagi. Ibu-ibu, wonten boten? Sampun.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah diberikan Allah terhadap diri kita masing-masing terkait penjabaran cara untuk menyembah dan bertemu Allah yang benar menurut versi Al-Quran bagaimana sudah kita dapatkan. Nah, untuk selanjutnya kita harus tetap mengikuti apa saran-saran petunjuk dari guru-guru akhirat kita, yaitu selalu noto rasul dengan bentuk fal ya'mal amalan sholihan. Selalu hati disibukkan terhadap dzikir rasul untuk sambung menyang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah terhadap kita dan keluarga kita, anak keturunan kita ila yaumil qiyamah. Wabil khusus ila ruhi ila arwah Ibu Rumiati binti Masdi Rasti wa Bapak Mayar bin Narto Slamet. Ghafarallahu lahuma wa kafir anhuma wa adkhalhuma ila rahmatika ya Allah bi ghairi hisab. Lahumul Fatihah. Sebelum kami tutup, sedikit saya tambah terkait masalah kirim donga. Itu ada dua macam. Ada yang ditolak Allah, ada yang diterima. Tanda yang diterima adalah innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Surat Maidah ayat 27 kalau nggak salah. Sesungguhnya ibadah apapun, kirim donga apapun, yang hanya diterima oleh Allah adalah keadaan hatinya orang tersebut muttaqin. Muttaqin, takwa itu bagaimana? Kalau kita nukil di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah itu ngeten Pak. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Diterimanya satu amaliyah itu karena keadaan ruhaniyah sampai ma'rifat. Dikatakan ma'rifat, jenengan gak merasa yang membaca Fatihah. Tapi siapa? Allah Subhanahu. Itu semuanya karena jenengan sudah nata rasa, sudah noto rasa, noto iman. Ini kalau tidak masuk di situ moha. Makanya kanjeng Nabi Dawud, awwaladin solihin yada'ulah, anak yang solih. Bukan hanya anak, ada solihnya. Solih itu bagus, berarti makrifat. Jadi anak apakah anak kandung? Bahasa awwaladin, anak yang soleh. Ini bisa jadi saudara kita.
siapapun itu yang mau kirim posisi hatinya makrifat pada Allah, mesti ya taqabbalallah, diterima. Lah inilah ketika saat nenek moyang kita dalam posisi waktu di dunia belum sempat ketemu Allah. Nah ini barzai dirobohkan Allah karena si nulung sejatine Gusti bukan anak itu. Anak itu sudah kelepasan diri, Pak, kan makrifat. Berarti kan Allah. Berarti kalau Allah yang melakukan, siapa yang bisa menghalang-halangi? Ayo. Enggak bisa. Karena Allah punya sifat jaiz, wenang, mutlak. Siapapun makhluk tidak akan pernah bisa menghalang-halangi. In arada syai'an ayyaqula lahu kun. Udah jelas ya? Makanya jenengan nek kirim doa, tolong hadis sampean huduro nang Allah makrifat. Lepasan keakuan diri. Urusan hati jadab kersane. Tenang pada Allah. Kata nggih niku sekedar bonus mawon ya dah. Bonus saya mulai awal sampai akhir secara pribadi kalimat barangkali ada yang menyinggung terus ning ati sampai loro sing wonten mesot nek sing wonten majelis aku yakin tidak, karena kita satu rasa, satu iman, satu saudara. Saya yakin enggak, justru jenengan akan terus mencari dan mencari, tidak ada rasa haus untuk pengajaran ilmu rasul ini. Barangkali di luar sana ada yang merasa tersinggung, ucapan saya dianggap gak enak. Sekali lagi saya gak ada niat itu. Saya cuma meluruskan aja ajaran Rasulullah yang selama ini disembunyikan.